Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Nah, kita Sore. eh, kita bertemu di sesi sore ini dalam rangka sesi ngabuburit Leader in Me bersama Dynamis Education, yang dimana mungkin Bapak Ibu kemarin sudah ada yang datang ya di eh, hari Kamis lalu. Nah, hari ini merupakan rangkaian juga dari topik yang kemarin, di mana hari ini kita akan membahas 3 cara membangun lingkungan kepemimpinan. Nah, 3 cara membangun lingkungan kepemimpinan ini tentunya akan dibantu oleh fasilitator Dunamis Education dengan Ibu Windy Damayanti. Nah, mengenai 3 cara membangun lingkungan ini, sebentar. Nanti Ibu Windy akan menyampaikan, akan menjelaskan mengenai bagaimana menciptakan lingkungan fisik yang menginspirasi dengan memvisualisasikan prinsip kepemimpinan serta karya siswa di seluruh penjuru sekolah. Nah, tidak berlama lagi, saya langsung aja kasih kepada Bu Windy selaku fasilitator pada hari ini. Silakan Bu Windy. Oke, terima kasih Mbak Dian. Saya share screen, apakah sudah terlihat? Aman, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Apa kabar, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat semua dan masih tetap bisa bertahan sampai dengan buka nanti ya. Ini sesi ngabuburit kita, Bapak dan Ibu. Kita ya sharing, kita ngobrol di sore hari ini menjelang buka nanti. Semoga Bapak Ibu yang mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan mungkin juga sebagian dari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan takjilnya. Nah, kalau udah siap takjilnya, alhamdulillah agak tenang nih. Kita bersama 1 jam ke depan, ya. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan tadi Mbak Dian sudah menyampaikan nama saya Windy, lengkapnya Windy Damayanti. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Dian, peran saya sebagai fasilitator. Nah, peran saya sebagai fasilitator di Dunamis Education. Ini kalau Bapak Ibu lihat, apa sih ini fotonya Windy gitu. Nah, foto ini menggambarkan peran saya sebagai fasilitator Dunamis Education yang hari-harinya di selain hari libur itu bersama Bapak Ibu guru atau juga Bapak Ibu yayasan manajemen sekolah ya. Dan kalau di waktu-waktu liburan, nah peran Windy itu berganti menjadi kakak Windy, Bapak Ibu semua. Jadi inilah sekilas perkenalan kita di sore hari ini. Saya akan membawakan sesi sampai dengan insya Allah jam 5 nanti ya, Bapak Ibu semua. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dian bahwa sesi hari ini itu masih kelanjutan dari sesi kemarin yang sudah dibawakan oleh Ibu Nina. Jadi kalau kemarin itu Ibu Nina menyampaikan bagaimana sih cara mengajarkan Seven Habits dan lain sebagainya ya tentang kepemimpinan. Kemudian di sore hari ini, nah kalau anak-anak tersebut atau anak didik kita, siswa kita sudah diajarkan apa itu kepemimpinan dan bagaimana peran tanggung jawab mereka dalam memimpin, maka diri mereka aja itu belum cukup Bapak Ibu. Jadi di sore hari ini saya akan membawakan bagian dari sistem yang perlu mensupport dari pembelajaran yang sudah didapatkan oleh uh, anak didik kita tentang kepemimpinan. Ya, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Contohnya apa sih yang disupport? Nah, selain mensupport dalam pembelajarannya, maka kita juga perlu mensupport dalam lingkungannya gitu. Jadi inilah yang akan kita bahas sampai dengan jam 5 nanti. Jadi apa saja
atau bagaimana 3 cara membangun lingkungan kepemimpinan. Sore hari ini ada 5 agenda yang akan kita jalankan bersama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kami akan memperkenalkan Dunamis. Ini saya akan memperkenalkan singkat saja karena beberapa dari Bapak Ibu mungkin sudah ikut sesi sebelumnya bersama dengan Ibu Nina. Jadi mungkin sudah tahu, sudah dapat gambaran, sudah dapat informasi apa itu Dunamis gitu ya. Jadi saya akan sampaikan singkat saja. Kemudian nanti saya akan sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, kemudian bicara 3 cara bagaimana kita membangun lingkungan. Nah, ada physical environment, kita membangun lingkungannya dalam bentuk fisiknya. Kemudian ada social emotional environment, lingkungan bagaimana membangun trust untuk kita memberdayakan anak didik kita untuk menjadi pemimpin atau memimpin dalam peran-perannya. Dan berikutnya di agenda kita terakhir adalah leadership event, memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan. Ya, ini agenda kita, Bapak Ibu semua. Nah, kita akan masuk di agenda pertama. Di dalam perkenalan ini dan juga dalam sesi ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan. Jadi kita prosesnya kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanya langsung aja angkat tangan boleh, open mic gitu ya, atau mau langsung tanya di kolom chat juga boleh, silahkan. Jadi tidak usah menunggu sesi tanya jawab juga boleh ya Bapak Ibu ya. Baik, pertama tak kenal maka tak sayang. Tadi memperkenalkan fasilitatornya sudah. Nah, saat ini perusahaannya inilah kami Bapak dan Ibu, Dunamis Organization Services, di mana salah satu bisnis unit Dunamis Organization Services itu adalah Dunamis Education. Ya, jadi misi kami adalah we enable greatness in people and organizations everywhere, khususnya in Indonesia gitu. Jadi kami sudah atau Dunamis sudah berdiri di tahun 1991 sebagai konsultan training atau konsultan sumber daya manusia dengan berbagai variasi produk kami, mulai dari membahas tentang kepemimpinan itu sendiri, kemudian membahas tentang bagaimana melakukan atau mengeksekusi dan juga keterampilan komunikasi, dan saat ini fokusnya di kami adalah Dunamis Education atau bergerak di bidang pendidikan ya. Nah, jadi Dunamis sendiri sudah ada di tahun 1991. Nah, kemudian di tahun 1992 Dunamis bermitra dengan Franklin Covey. Jadi Franklin Covey ini adalah konsultan global yang sama fokusnya ya di eksekusi, kemudian leadership atau kepemimpinan, dan juga keterampilan komunikasi. Nah, bicara Franklin Covey itu sendiri, ya, Franklin Covey ini adalah top 20 training company, di mana bicara top training company di sini memiliki kapabilitas, dan bicara ada Dunamis Organization Services, di dalam Dunamis Organization Services ada Dunamis Education, bermitra dengan Franklin Covey, yang juga memiliki kredibilitas yang sama dengan Franklin Covey. Ya. Kemudian siapa saja yang sudah sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan Dunamis? Nah, ini gambarannya ya, Bapak dan Ibu. Ini beberapa baik itu universitas dan juga sekolah gitu ya bekerja sama dengan kami. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu semua. Itu di agenda pertama, yaitu agenda perkenalan. Nah, sekarang saya akan masuk di agenda kita yang kedua, yaitu tujuan. Ya, tujuan dari topik kita sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa ada yang namanya paradigma, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara paradigma, paradigma itu adalah bagaimana cara kita melihat, memandang segala sesuatunya, atau apapun informasi yang ada di dalam pikiran kita, peta di dalam pikiran kita, atau kita sering kenal dengan istilah mindset. Nah, itu adalah paradigma. Jadi
paradigma ini, bagaimana cara kita melihat atau memandang segala sesuatunya itu berpengaruh terhadap perilaku kita, Bapak Ibu. Karena bagaimana cara kita melihat berpengaruh pada perilaku, maka dari perilaku tersebut atau dari apa yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. Nah, membahas mengenai paradigma, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua bicara tujuan. Kenapa perlu ada tujuan? Karena ada yang akan kita tuju, dan umumnya dalam tujuan itu kita bicara adanya pergeseran, adanya perubahan dari yang sebelumnya. Nah, karena paradigma itu berpengaruh pada perilaku dan hasil, saya akan mengajak Bapak Ibu menggeser paradigma kita semua. Kalau yang sebelumnya, ya, siswa ini dalam tanda kutip hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Nah, di sini kita perlu merubah, menggeser paradigma kita. Kemarin Ibu Nina sudah menyampaikan bahwa um, walaupun kelompok bermain, walaupun TK, ya apalagi mereka sudah di level SMP, SMA, bahkan sampai dengan universitas, jangankan bicara yang level tinggi, gitu ya, yang level masih unyu-unyu aja, ternyata bisa loh mereka ketika kita memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan kepercayaan mereka untuk mereka yang tadinya bicara pemimpin itu hanya Bapak Ibu guru, hanya ketua kelas gitu, tapi ternyata seluruh siswa itu bisa menjadi pemimpin. Nah, jadi tujuan dalam topik ini bagaimana kita, saya ingin memberikan gambaran informasi kepada Bapak Ibu bahwa bagaimana kita bisa memindahkan atau menggeser paradigma kita, sekolah yang tadinya itu em, guru, Bapak Ibu guru yang melakukan segala sesuatunya, gitu ya. Siswa hanya mengikuti, mengikuti instruksi dan lain sebagainya. Nah, mari kita geser, kita rubah paradigma kita menuju bahwa ternyata anak didik kita atau siswa-siswi kita ini bisa loh memimpin dirinya mereka sendiri. Gitu. Jadi ini yang akan saya ajak Bapak Ibu semua ya dalam sore hari ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu ya, kenapa sih Win perlunya gitu? Kenapa sih perlu kita menggeser Win paradigma kita? Kenapa perlu membangun lingkungan kepemimpinan ini? Kenapa nggak diajarin aja sih? Udah diajarin aja anak-anak ini pemimpin itu seperti apa? Kenapa kita perlu membangun lingkungannya? Nah, saya mau ajak nih Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu membangun lingkungan kepemimpinan? Silahkan boleh open mic atau tulis di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu membangun lingkungan kepemimpinan? Kenapa kok lingkungannya perlu dibangun juga ya? Gitu. Oke, saya cek dulu sudah ada chat yang masuk. Dari Bapak atau Ibu Sakiah Sirajudin, learning by doing. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lainnya mau open mic juga boleh Bapak Ibu, daripada saya ngobrol sendiri mendingan kita ngobrol bareng ya Bapak Ibu. Kenapa sih menurut Bapak Ibu kita perlu membangun lingkungan kepemimpinan nih? Dari Ibu Siti Rahmawati, pembentukan karakter perlu sejak dini. Ya, oke. Learning by doing. Ya, ini proses, bagian dari proses gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian pembentukan karakter sejak dini. Iya. Kenapa sejak dini? Karena kita perlu menyiapkan. Kita selalu bilang anak didik kita pemimpin masa depan, pemimpin masa depan. Ya, kalau kita bicara pemimpin masa depan, berarti dari saat inilah sudah harus kita siapkan gitu ya. Nah, ini dari Ibu Maimunah, karena 75% manusia terbentuk dari lingkungannya. Yes, setuju banget Bu. Kemudian lingkungan kepemimpinan itu perlu untuk menciptakan pemimpin yang baik dan aware terhadap sekelilingnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkontribusi di kolom chat. Terima kasih banyak. Ada lagi baik dari Ibu Rere Bogor, keberlanjutan masa depan.
Ya, setuju Bu, karena bicara masa depan perlu kita siapkan ya. Kemudian keberlanjutan masa depan dan juga bagian dari kolaborasi. Yes, Ibu Rere bicara kolaborasi. Nah, makanya di dalam kita membangun ini sebenarnya tidak hanya siswa yang kita pupuk gitu ya, yang kita siapkan, em, Bapak Ibu guru bahkan orang tua pun perlu disiapkan. Karena kita bicara lingkungan, lingkungan terdiri dari beberapa orang dan kita bicara culture, culture itu kumpulan dari kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak hanya satu dua orang ya, makanya itu bisa membentuk culture. Nah, untuk bisa membentuk yang namanya culture leadership atau culture kepemimpinan, selain menyiapkan anak didiknya, lingkungannya juga perlu disiapkan. Untuk bisa menyiapkan lingkungan, maka kita perlu kolaborasi dari seluruh pihak ya. Ya. Oke, kemudian dari Ibu Siti Mariam, lingkungan kepemimpinan melatih individu atau anak atau anggota komunitas belajar memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ya, betul Ibu. Segala tindakan, segala pilihan ada konsekuensinya Ibu ya. Kemudian belajar bertanggung jawab dan membuat keputusan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kontribusinya. Senang sekali saya bisa ngobrol bareng, mendapat tanggapan dari Bapak Ibu semua ya. Saya akan lanjutkan. Jadi, kenapa kita perlu membangun lingkungan kepemimpinan? Ini tadi sudah Bapak Ibu sampaikan juga ya. Karena kita bicara membentuk culture itu dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana dari kebiasaan terbentuk itu maka terbangunlah sebuah culture. Nah, di sini bicara kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Nina ya, kalau Bapak Ibu mengikuti sesi yang kemarin, itu Bu Nina menyampaikan atau menjelaskan mengenai Seven Habits. Nah, bicara dalam perjalanan sesi kita ini, Bapak dan Ibu, kenapa ada Seven Habits? Karena itu bagian dari kaitan. Kaitannya itu memang dengan kebiasaan. Apa saja kebiasaannya? Kebiasaan yang ada di dalam Seven Habits ya. Jadi ada 7 kebiasaan. Nah, di mana dari antara kebiasaan itu ada hubungan timbal balik dengan culture yang terbentuk ya. Oke, kita perlu menciptakan ekosistem. Nah, untuk menciptakan culture, kita perlu menciptakan ekosistem, bukan hanya sekedar programnya, bukan hanya sekedar kurikulum. Oleh sebab itu, kita perlu membentuk 3 hal ini, Bapak Ibu, mulai dari kita bangun, kita siapkan lingkungan fisiknya, kemudian lingkungan sosial emosional, dan juga bagaimana bentuk implementasinya, itu ada di leadership event atau acara kepemimpinan. Ya, kenapa? Karena bicara. Kenapa lingkungannya perlu dibangun, perlu dibentuk dan lain sebagainya? Karena bicara leadership di sini disampaikan oleh Dr. Stephen Richard Covey. Dr. Stephen Richard Covey ini yang mengintisarikan Seven Habits ya, Bapak Ibu semua. Jadi beliau mengatakan leadership is communicating people's worth and potential so clearly. They are inspired to see it in themselves. Ya, jadi maksudnya pemimpinan itu um, mengkomunikasikan potensi dan nilai dari anak didik kita, dari seseorang sedemikian jelasnya sehingga orang-orang tersebut terinspirasi melihat potensi dan nilai dari masing-masing orang. Dan juga bagaimana ketika kita munculkan potensinya, maka orang tersebut juga akhirnya bisa melihat apa potensi yang ada di dalam diri mereka. Itu gambarannya ya, Bapak Ibu semua. Jadi, kenapa perlu membentuk lingkungan? Ini saya sampaikan juga bahwa nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya, Bapak Ibu, ada contoh gambarnya. Saya juga akan kasih videonya nanti. Kita akan nonton video bersama mengenai physical ini ya, fisik leadership, membangun lingkungan kepemimpinan, itu yang akan meng-create poster-poster, quotes, dan lain sebagainya, itu nanti
siswa-siswa kita, bukan gurunya ya, tapi kita istilahnya tuh memberdayakan atau mengempower siswa-siswi kita supaya mereka memiliki ownership terhadap apa yang sudah mereka buat dan akan mereka jalankan. Nah, bentuk dari kenapa perlu membangun fisik itu adalah bagian dari mereka bisa memunculkan potensinya mereka. Itulah kenapa di sini disampaikan mengkomunikasikan potensi dan nilai yang dimiliki. Ya. Kita akan masuk di agenda yang ketiga. Ini inti dari topik kita sore hari ini ya, Bapak Ibu semua. Kita akan membahas mengenai physical environment atau lingkungan fisik. Kenapa kita perlu membangun lingkungan fisik? Nah, di sini uh, sudah saya sampaikan juga ya tadi Bapak Ibu bahwa perlunya atau pentingnya lingkungan fisik ini bagian dari cerminan nilai atau nilai dan juga potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Ini gambarannya bisa Bapak Ibu lihat di sebuah sekolah ya, di dindingnya itu ada poster-poster. Jadi memang um, di apa ya, ambience atau lingkungannya itu dibangun supaya anak didik atau siswa-siswi kita itu merasa bahwa ya memang sekolah saya ini adalah sekolah kepemimpinan ya. Jadi um, bagaimana lingkungan fisik ini mencerminkan 7 kebiasaan dan menghargai potensi dari setiap anak didik kita. Sedikit saya cerita Bapak Ibu, kenapa pentingnya lingkungan. Tadi sudah ada disampaikan juga oleh Bapak Ibu bahwa lingkungan itu membawa pengaruh besar terhadap perubahan gitu ya. Dan perubahan itu mulainya dari mana? Perubahan itu mulainya dari paradigma atau cara kita melihat memandang segala sesuatunya. Nah, bicara bagaimana kita menghargai potensi, ini um, terjadi di sebuah sekolah ya Bapak Ibu. Ada, ini kan anak didik macam-macam ya Bapak Ibu, ada yang wah aktif banget, ada yang sangat pendiam, sangat pemalu gitu. Nah, em, saya akan mengajak Bapak Ibu kenapa pentingnya membangun lingkungan ini ya dari sebuah cerita ini. Jadi ada satu siswi yang sangat pemalu, sangat pendiam gitu ya, berbeda lah, sangat berbeda dengan teman-teman lainnya. Nah, sehingga kan eh, potensinya tidak terlihat. Gimana caranya agar potensi anak ini terlihat? Maka perlu diberi ruang, perlu diberi kesempatan, perlu diberi kepercayaan. Nah, sampai akhirnya sekali waktu sekolahan tersebut um, ada event gitu ya, ada event sekolah dan um, Bapak Ibu gurunya pada saat itu menanyakan siapa yang bersedia, berkeinginan untuk membuka acara kita, gitu ya. Membuka acara kita, jadi butuh MC lah pada acara tersebut, gitu. Nah, um, namanya anak pendiam biasanya nggak langsung dengan spontan dia angkat tangan, ya saya mau, Bapak Ibu saya bersedia, nggak seperti itu ya gitu. Nah, maka ketika uh, ibu gurunya bisa melihat bahwa sebenarnya anak ini memiliki potensi dan disitulah ibu ini memberi kesempatan kepada nama anaknya itu adalah Ana ya, memberi kesempatan kepada Ana untuk menjadi MC. Nah, awalnya Ana merasa ragu karena apa saya bisa ya gitu. Nah, disemangati terus oleh si ibu ini, oleh ibu gurunya sampai akhirnya ketika semua mensupport Ana dan di acara tersebut gitu ya, nggak disangka-sangka bahkan ibunya Ana pun sampai menangis, nggak nyangka kalau ternyata anaknya itu punya bakat ya, anaknya itu punya potensi sebagai MC. Nah, itulah perlunya sebuah sistem gitu yang mensupport untuk memunculkan potensi yang ada di anak didik kita ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat video
mengenai seperti apa sih gambarannya bicara physical environment atau membangun lingkungan kepemimpinan sehingga menjadi sekolah kepemimpinan itu seperti apa. Saya akan mengajak Bapak Ibu ya, bagaimana caranya agar lingkungan fisik sekolah itu mengkomunikasikan potensi dan nilai diri siswa. Saya cek and recheck dulu, Mbak Dian, apakah terdengar atau terlihat? Aman, Bu. Bisa Silakan dilanjutkan. menikmati videonya, Bapak This is Ibu. Brooklyn, and this is Raiken. Want to see leadership school? Come on. Welcome to Charles Dewey Middle School. MS 136. We are Leader in Me School. Every day when I get out of my car from carpool, I see these 4 signs. We are a leadership lighthouse school. It's kind of a big deal. Here's our kindness starts zero. This was created on Picture Day. And we thought instead of anti-bullying, we were going to be pro-kind. And as a promise to being kind, we put our handprints on the wall. Hey dude, that's my hand. So here's our school-wide weight. Maintain the number of students living the 7 habits each month. Here's our scoreboard for last year. And this is our scoreboard for September. We met our goal 100%. The first thing that I see when I walk into school is this quote: "We honor the greatness in you." This reminds me that my teachers care about me and they know my gifts and talents. And the first day of school, every teacher takes the children on a wall walk. And that is to explain, what do the walls mean? It's interesting to watch the children when they enter the building and watch their little eyes go up to that quote. Because you know in their mind they're thinking, I'm special, I'm important, somebody honors me. We had some unkind words being said on the playground at recess, so grade 4 5s came up with E-Star, Shazam. Ready to enter the jungle? Let's go. Welcome to the ecology wing. This is a paradigm shift in how you think, teach, and actually live with your students and in your community. This is our staff leadership teams, and this year's theme is Find Your Voice. Let's show you our office. Kids love to get sent to this office. The paintings represent the 7 habits and the animals that represent them. I'm Miss Summers. This is our school-wide goal, not to get any office referrals, and so far in March, we're doing good. And there's nothing to see over here, just take out a stretch. Office referrals were something we dealt with daily, so we keep track of that. We've come to the point where we have multiple months in the year where we have no office referrals, and it is primarily because we've intentionally taught skills to children to be able to deal with issues. Last year we raised $1,500 and donated it to an animal shelter. This year we're raising money for leukemia, a deadly cancer that affects your blood. What difference are you making? This is our mission statement and code of conduct for outside at recess. Like, we are helpful, we leave nature on the ground and use kind words. The content came from all the children in elementary. We asked them, what is a safe playground to you? And that's where our mission statement and our code of conduct came from. And so it's very intentionally placed by the doors that the children go out for recess because it's intended to guide their choice making as they're out there. And the moment a child can see that their work is worthy enough of being put on a wall, it just changes their whole outlook on who they are and what they can become. I must ask you a question. How are you meeting? Here in Dewey, we do not tolerate bullying. To show our support, we wear shirts and these wristbands. This is the ELA wing, it's the most colorful hallway in the school. The flags above me represent the diversity of culture we have in the school. This used to be a closet, but now this is where we sharpen the saw. Every year, our teachers make a commitment to us as students. I love this wall. These flags represent our 970 students from over 67 countries worldwide. My favorite flag is the flag of India. Welcome to the Rush Gallery, where we learn to curate art shows. We have the teachers' and students' work displayed here. And this is how I look like in the morning. Right! Room 4's class goal is to have at least 80% participation in
at school-wide activity or at home activity, and here's their tracking so far. The feeling in the school is different. And it's hard to put your finger on when you come into our school, but you feel it when you walk through the doors. You understand that this is a place where people belong. The displays are purposeful. They've always got a meaning. The children they know about them, because we know that when children see themselves in their school, they enjoy a sense of belonging, and then you feel safe, and then you can be the best learner you can be. Why is this important? Because they need to see beauty. They need to feel loved. They need to feel security. And that's why we do what we do here, to create this culture that screams you're important, you're loved, you're safe. If you get caught being a leader, your name goes up here. Brooklyn, I'm gonna put your name up here. What for? Being in this video. Yeah! Ya, itu dia Bapak Ibu ya, gambaran dari lingkungan, membangun ya physical environment, membangun lingkungan, menjadikan sekolah ini adalah sekolah kepemimpinan ya. Sekolah kepemimpinan tidak terbentuk kalau seluruh aspek yang di dalam sekolah tersebut itu belum menjadi seorang pemimpin gitu ya. Baik itu mampu memimpin diri sendiri dan juga mampu memimpin orang lain. Nah, jadi dari video tadi itu digambarkan ya Bapak Ibu, banyak ada salah satu anak itu bilang dia baru turun dari kendaraan aja itu udah langsung disambut dengan banner-banner gitu ya, poster dan lain sebagainya yang membuat dia merasa ya memiliki ya ada ownership dari sekolahnya tersebut gitu ya. Kenapa? Karena ya pajangan-pajangan, hiasan-hiasan tersebut itu yang membuat adalah siswa atau siswinya sendiri gitu. Jadi itulah bentuk dari bagaimana physical environment itu bisa mengkomunikasikan nilai dan potensi siswa. Nah, di video tadi Bapak Ibu disampaikan juga bahwa untuk bisa membuat seperti ini, tentunya perlu ada niatnya gitu ya, intentionally tadi disampaikan. Jadi kalau tidak kita katakanlah kita orang dewasa, kita Bapak Ibu guru atau kita orang tuanya gitu ya, siapa lagi yang bisa membantu atau mendukung mereka untuk bisa menciptakan pemimpin masa depan tersebut gitu. Nah, bicara intentionally Bapak Ibu, saya atau bicara intent, niat dari kita untuk anak-anak kita atau untuk anak-anak didik kita, saya akan masuk membahas mengenai social emotional environment. Ya, tadi fisiknya sudah dibangun. Sekarang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang membangun kepercayaan sehingga anak didik kita ini merasa nyaman. Ya, karena bicara nyaman itu bukan hanya sebatas skill kolaborasi, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan niat untuk mau menyiapkan untuk mereka gitu ya. Jadi lingkungan sosial emosional ini bagaimana seluruh aspek bisa membangun kepercayaan yang dimulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga orang tua siswa ya. Nah, kita masuk di agenda berikutnya atau agenda keempat, lingkungan sosial emosional. Ada perumpamaan rekening bank emosi Bapak Ibu di dalam topik ini ya, dalam topik lingkungan sosial emosional. Jadi rekening bank emosi ini sebuah analogi, sebuah perumpamaan di mana kalau kita bicara rekening banknya Bapak Ibu di bank, itu kan di bank ya bank konvensional itu kalau kita nabung 100.000 ya berarti saldo yang bertambah itu ya 100.000 gitu. Dan yang di setor itu bentuknya adalah bentuk fisiknya itu uang gitu ya. Nah, bicara rekening bank emosi, ini bagaimana kita bisa meningkatkan, membangun dan juga meningkatkan kepercayaan sehingga anak didik kita merasa nyaman untuk
memunculkan potensinya, memunculkan semua bakat atau kemampuan yang mereka miliki gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman, rasa nyaman untuk anak didik kita. Nah, rekening bank emosi tadi analoginya sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, kalau kita nabung di bank, itu nabungnya bentuknya fisiknya uang gitu ya, 100.000 yang kita dapatkan ya 100.000. Nah, bicara rekening bank emosi, yang kita setor atau yang kita tabung itu bentuknya adalah emosi, dalam arti sebuah tindakan-tindakan, sebuah kebaikan-kebaikan positif ya. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa nyaman, rasa aman dan rasa nyaman ya. Jadi di sini bicara rekening bank emosi, deposit atau kita melakukan setoran di mana siswa dan staf atau Bapak Ibu guru ya atau tenaga pendidik seluruh aspek yang ada di sekolah itu memiliki sebuah sistem ya, sistem yang rutin dilakukan, diagendakan untuk memberi deposit gitu ya atau memberi setoran, baik itu pujian, baik itu memberi bantuan gitu ya atau berempati dan lain sebagainya yang bentuknya positif kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri gitu ya. Jadi ini namanya deposit emotional bank account. Nah, bicara sistem tentunya ada diagendakannya kapan gitu ya untuk mengisinya, kemudian nanti dikolek untuk dibacakan gitu ya. Nah, di sini ada cek berkala. Ini adalah proses formal untuk menanyakan apakah siswa atau Bapak Ibu guru, tenaga pendidik merasa diterima dari deposit atau setoran-setoran yang diberikan oleh baik itu antar Bapak Ibu guru dan juga oleh siswa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya bicara emotional bank account, ini keterlibatan siswa. Jadi siswa memimpin inisiatif untuk membangun kepercayaan, bukan hanya penerima layanan dalam arti bukan hanya bimbingan dan konseling gitu ya. BK di sini maksudnya adalah bimbingan and konseling, tapi siswa berinisiatif untuk membangun kepercayaan, menciptakan rasa aman dan rasa nyaman tadi ya. Jadi lingkungan aman terbentuk ketika empati dan tanggung jawab diajarkan sebagai keterampilan, bukan sekedar harapan. Nah, contoh yang bisa saya berikan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, jadi ini contoh nyata gitu atau dokumen sebuah bukti atau evidence yang bisa kami sampaikan. Salah satu contoh bentuk dari emotional bank account nggak hanya anak didik atau siswanya, tapi Bapak Ibu gurunya juga gitu. Jadi ada membangun kepercayaan. Kenapa perlu? Karena kita ingin memberi setoran gitu ya, memberi masukan hal-hal baik, hal-hal positif kepada orang lain. Nah, sulit untuk kita bisa memberi setoran atau hal-hal positif tersebut ya, baik itu pujian dan lain sebagainya, kalau tidak memiliki rasa aman gitu ya. Jadi ada kekhawatiran, aduh nanti kalau saya kasih ini nanti diterimanya seperti apa ya dan lain sebagainya. Nah, untuk proses ini berjalan dengan lancar, maka kita perlu membangun sebuah sistem yaitu emotional bank account. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat ini setiap anak masing-masing punya gitu ya, dan masing-masing dari temannya memberi contoh. Misalnya ada salah satu temannya yang ketika Bapak Ibu gurunya memberi kuis misalnya, nah dia proaktif gitu untuk menjawab. Nah nanti dari teman-temannya bisa itu memberi kamu hebat ya, kamu berani menjawab bla 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 dan lain sebagainya. Nah itu kan bentuk tabungan dari teman-temannya yang lainnya. Ya, gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian dari kita tadi sudah ya membangun lingkungannya dalam bentuk fisiknya, ini kemudian sosial emosionalnya sudah dengan kita memberi setoran dalam bentuk emosi atau emotional bank account. Yang berikutnya yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu, ini agenda kita yang terakhir, yaitu leadership events. Jadi tadi
bicara bagaimana kita membangun lingkungannya, baik itu dalam bentuk fisik ya, yang terlihat dan juga dalam bentuk hati atau emosional. Nah, maka sudah terbangun gitu ya, baik dari pemahaman siswanya sendiri ya, dengan peran yang dijalankan didukung dengan lingkungan, maka waktunya mereka untuk implementasikan dalam arti menunjukkan hasil atau potensi yang mereka miliki dari sebuah event yang disebut dengan leadership event atau acara kepemimpinan. Nah, acara ini bukan Bapak Ibu gurunya yang meng-create, tapi yang meng-create atau mulai dari perencanaan sampai nanti ada refleksi ya, evaluasi dari hasil pelaksanaannya seperti apa, itu semua dilakukan oleh siswa ya. Jadi ini adalah panggungnya siswa untuk mereka menunjukkan potensi yang mereka miliki dari sebuah event ini ya. Nah, siapa yang paling sibuk dan lelah saat acara sekolah berlangsung, guru atau siswa? Kalau kita bicara paradigma sebelumnya, biasanya ya seperti di ketika saya sekolah pada saat itu gitu ya, itu yang meng-create itu adalah gurunya. Nanti gurunya ngasih tahu, ini ketuanya siapa, ketuanya bertugas apa dan lain sebagainya. Nah, saat ini kalau kita bicara dalam sebuah operating system leader in me, jadi bicara leader in me ini kan sebuah operating system ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita bicara operating system itu dianalogikan dengan handphone yang kita miliki, sebagian Bapak Ibu mungkin menggunakan iPhone, sebagian lagi menggunakan Android. Nah, bicara operating system, baik itu aplikasi sistem di iPhone itu iOS, diinstal berbagai aplikasi, kemudian Android diinstal berbagai aplikasi mulai dari sosial media, berita dan lain sebagainya. Bahkan Bapak ya mungkin Bapak Ibu yang lebih memilih belanja online gitu ya, menginstal aplikasi ya, ada yang warna orange, warna biru dan warna hijau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sama halnya dengan leader ini. Leader ini adalah sebuah operating system, jadi apapun event, apapun program sekolah itu sama halnya seperti handphone tadi ya. Jadi apapun aplikasinya tetap bisa digunakan, dijalankan di sebuah handphone tersebut. Sama halnya dengan leader ini, itu sebuah operating system, apapun event yang ada di sekolah itu bisa dijalankan gitu ya. Kemudian pergeseran peran dalam event sekolah ini tadi juga sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, bagaimana event tersebut dibuat atau di-create oleh siswa sampai dengan mengevaluasi atau refleksi apa istilahnya itu ada plus delta. Jadi plus itu apa yang sudah baik dari event yang diselenggarakan dan improvement apa yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi di event-event berikutnya gitu. Jadi bicara transformasi itu perubahan besar, nah yang diawali dari bagaimana kita merubah atau menggeser paradigma kita terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi transformasi dari siswa yang selama ini membantu Bapak Ibu guru menjadi siswa yang merancang mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atau refleksinya. Ini ringkasan evolusi, baik kita bicara sustain itu adalah suatu yang berkelanjutan ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau sebelumnya itu yang mendekorasi Bapak Ibu guru dibantu dengan tenaga pendidik gitu ya. Nah, bagaimana kita bergeser gitu ya, berubah bahwa kalau memang semua ini siswa yang meng-create, jadi bicara fisik itu siswa mengurusi lingkungan untuk menampilkan pertumbuhan potensinya seperti apa. Kemudian sosial emosional dari yang sebelumnya itu staf menyapa siswa terlebih dahulu. Nah, saat ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan, membangun sebuah
lingkungan yang siswa memiliki budaya saling menghargai, saling peduli, ya. Jadi bukan lagi Bapak Ibu gurunya yang mendatangi siswa, tapi siswanya justru yang mendatangi Bapak Ibu guru dan juga orang tua murid, ya. Berikutnya bicara leadership event atau acara kepemimpinan. Kalau sebelumnya staf yang menjadi panitianya, saat ini adalah bagaimana kita empower, memberdayakan siswa agar ya dengan pemikiran kreatifnya mereka, dengan versinya mereka, siswa merancang, memimpin dan mengevaluasi budaya sekolah, gitu. Jadi kepemimpinan sejati menuntut orang dewasa untuk mundur selangkah untuk bisa menciptakan hasil yang lebih baik, gitu ya. Nah, bicara poin-poin ini, kenapa ini belum bisa terjadi? Karena ada kekhawatiran-khawatiran. Apa biasanya? Nah, inilah kenapa kita perlu menggeser paradigma untuk kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda, Bapak Ibu ya. Menggeser paradigma, cek and recheck paradigma kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, kalau yang sebelumnya itu menjadi hambatan karena kenapa belum diberikan pada siswa karena khawatir nanti acaranya tidak berhasil, khawatir nanti acaranya berantakan dan lain sebagainya. Nah, saat ini marilah kita geser paradigma kita. Jadi kalau hasilnya berantakan, ya nggak apa-apa. Justru itulah bukti otentik bahwa ini merupakan bagian dari proses belajarnya siswa. Ya. Kemudian kalau bicara kami tidak punya waktu, maka integrasikanlah ke dalam jadwal yang sudah ada, bukan menambahi jam baru. Kemudian bicara kepercayaan, apakah siswa mampu seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, kita khawatir ada kekhawatiran, aduh nanti nggak selesai, nanti nggak sesuai waktu yang sudah ditentukan, eventnya berjalannya gitu. Nah maka mulai dari yang kecil, berikan alat bantu, kita sudah dalam arti kita support mereka, kemudian pelan-pelan lepaskan perlahan gitu ya, bukan berarti langsung melepaskan membiarkan mereka, tapi bukan pembiaran tapi pemberdayaan ya. Ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu, jadi mulai dari anak didiknya gitu ya, siswa-siswi kita, kemudian mereka nanti saling memberikan ide atau brainstorm ideas, kemudian mereka menentukan dari acara tersebut apa sih sebenarnya yang akan dimunculkan gitu ya, yang akan diangkat dalam acara tersebut. Nah, ini bagiannya sampai akhirnya acaranya berlangsung ya. Nanti mereka membuat ada sebuah yang namanya kalender event ya, gambarannya seperti itu. Nah, disinilah kita memberi kepercayaan kepada mereka, bukan membiarkan tapi memberdayakan. Sementara itu dari saya, Bapak Ibu, sesi kita berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan saya membuka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu. Seandainya ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu mau sharing dari cerita saya tentang Ana tadi, siapa tahu mungkin Bapak Ibu pernah atau saya yakin Bapak Ibu sudah pernah merasakan gitu ya, ketika anak ini kok terlihat pemalu, pendiam, tapi ternyata ketika kita kasih kepercayaan hasilnya memuaskan seperti itu. Boleh Bapak Ibu, Bapak atau Ibu mau sharing silahkan. Atau mau bertanya juga boleh, silakan. Ini saya sudah sampai di akhir sesi kita ya, sudah tiga pilar tadi sudah saya sampaikan. Oke, baik. Ibu Rere dari Kreativa, ya silakan Ibu. Selamat sore. Terima kasih Ibu Windy, Ibu Dian. Ini kebetulan saya orang tua murid dari SD Kreativa. Saya melihat bahwa 3 pilar ini, baik itu fisik, sosial, emosional, kemudian acara, itu sudah diterapkan di SD Kreativa Bogor, itu sudah sangat baik gitu.
anak saya juga senang ya gitu ya, ada sekolah yang menerapkan ini gitu, yang menerapkan the leader in me. Eh, saya hanya memperhatikan observasi dari orang tua murid ya Bu ya gitu ya. Untuk acara kepemimpinan, di Kreativa ada acara tahunan yaitu Leadership Day. Itu sangat memang seperti yang dijelaskan oleh Ibu Windy, bahwa anak memang yang proaktif untuk melaksanakan acara gitu ya. Walaupun memang untuk anak kelas level bawah itu memang masih ada perbantuan guru, tapi untuk yang level atas sudah menjadi mentor atau coach buat adik-adik kelasnya. Itu sudah sangat bagus sekali gitu. Hanya saja saya melihat ketika sekolah membuat program kepemimpinan baru, kan kalau misalnya leadership day itu memang acara tahunan gitu ya. Kemudian sekolah membuat lagi nih acara kepemimpinan lain gitu ya. Yang saya lihat itu adalah itu sekolah membuat acara kayak public speaking. Jadi anak yang memang untuk menyiapkan bahannya, untuk naskah dia speakingnya dari awal perencanaan sampai evaluasi anak yang proaktif. Cuman memang sekolah memberikan wadah gitu ya. Tapi untuk misalnya acara kepemimpinan yang baru itu bukan dibujuk sama guru ya, tapi bagaimana anak proaktif untuk mendaftar di program tersebut gitu, program acara kepemimpinan yang baru ini. Tapi ada proses rekrutmennya ya Ibu ya? Nah, betul ada proses rekrutmennya. Ya. Tapi ternyata dikit gitu. Padahal kalau ngelihat dari fisiknya, lingkungan fisik sudah oke gitu ya. Lihat dari sosial emosionalnya, rekening bank emosi sudah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Maksudnya secara budaya lingkungannya sudah sangat mendukung gitu ya sekolah. Tapi ketika misalnya ada kegiatan baru nih gitu ya, bagaimana anak untuk itu kan inisiatif dari anak gitu ya. Ternyata malah sedikit sekali gitu. Jadi ya hanya mungkin anak-anak yang itu lagi gitu. Itu kalau misalnya seperti itu letaknya di mana ya? Apakah di lingkungannya kah atau budayanya yang salah atau memang anaknya aja yang siswa yang terlalu banyak kegiatan gitu tuh. Untuk ikut bagaimana ya Bu ya ini ya? Itu aja sih Bu saya pertanyaannya. Ya, Terima baik. kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Rere untuk Ibu Rere betul ya. Ibu Rere untuk pertanyaannya Ibu. Nah, Bu Rere, memang saya tidak bisa menjawab di poin mana gitu karena untuk bisa menjawab itu perlu dilakukan refleksi dulu Bu gitu. Nah, jadi karena kondisinya kan saat ini saya belum tahu ya seperti apa. Jadi Ibu bisa lakukan refleksi terlebih dahulu dari seluruh aspek gitu ya, dari seluruh aspek. Nah, dari situ nanti ketemu Ibu root cause-nya tuh sebenarnya di mana. Nah, baru nanti bisa kita temukan bersama atau cari bersama solusinya seperti apa gitu. Jadi memang untuk bisa menjawab yang ditanyakan oleh Ibu Rere, pertama kita perlu melakukan refleksi dulu Bu, poin mana sih sebenarnya yang masih perlu kita tingkatkan gitu ya dengan plus dan delta yang biasa kita gunakan ya. Jadi seperti itu Bu Rere. Nanti kalau sudah ketemu sebenarnya poinnya ada di mana, nah baru kita kita temukan solusinya bersama seperti itu Bu. Karena bicara kenapa seperti itu kan sebenarnya kita nggak hanya bicara siswa ya, ada beberapa aspek gitu yang terlibat di dalam leadership day tersebut. Seperti itu Bu Rere dari saya. Jadi silakan untuk dilakukan refleksi dulu Bu, dilakukan refleksi bersama. Ya. Terima kasih Bu Rere untuk pertanyaannya Bu dan juga sharingnya. Sama-sama Bu. Ada lagi atau saya kembalikan ke Ibu Dian, silakan. Ya. Baik, Bu Windy, terima kasih. Bapak Ibu, bagaimana nih mengenai topik hari ini 3 cara membangun lingkungan kepemimpinan. Nah, masih ada pertanyaan lagi atau tidak nih dari Bapak Ibu? Oke. Ya, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan sedikit mengenai topik pada hari ini. Memang topik hari ini adalah rangkaian topik dari topik yang kemarin. Nah, mengenai membangun lingkungan kepemimpinan
Jadi, dimulai dengan adanya lingkungan fisik yang mendukung kepemimpinan. Contohnya seperti display kepemimpinan, lalu juga yang kedua sosial emosional, di mana ada bangun budaya saling menghargai. Contohnya seperti yang tadi Bu Windy sampaikan, yaitu melalui rekening bank emosi. Kemudian yang nomor tiga, adanya acara kepemimpinan di mana siswa memiliki peran mulai dari perencanaan, lalu juga acara berlangsung sampai dengan evaluasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin Bapak Ibu, ini sorry, saya izin share dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sudah terlihat ya? Nah, kita di bulan Ramadan ini ada 4 topik. Jadi yang hari ini adalah pertemuan kedua. Nah, kita masih ada 2 pertemuan lagi Bapak Ibu, yaitu di tanggal 10 mengenai 3 cara menerapkan 4 disiplin eksekusi di sekolah. Lalu yang terakhir mengenai Leader in Me sebagai operating system sekolah kepemimpinan. Untuk pendaftarannya, biasanya para relationship manager atau product manajernya mengirimkan link ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar atau bisa japri ke saya untuk tanya lebih lanjut. Di sini ada nomor telepon saya di bawah. Boleh ya Bapak Ibu ya, apabila ada yang ditanyakan atau mengenai recording kemarin atau hari ini, saya siap membantu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, sebelum kita selesai pada sore ini, saya izin share dulu Bapak Ibu untuk barcode NPS dan linknya. Dimohon Bapak dan Ibu bisa mengisinya ya. Bentar ya, saya share dulu. Oke. Itu Bapak Ibu, linknya sebentar saya kirimkan. Mohon untuk bisa diisi ya Bapak Ibu ya, karena masukan dari Bapak Ibu sangat berarti untuk kami menjadi lebih baik lagi. Oh ya, Bu Windy sudah tampilkan juga ya. Boleh ya Bapak Ibu, tolong diisi NPS-nya, di-scan barcode-nya, atau diklik link yang tertera pada kolom chat. Nah, Mbak Dian kan anaknya SD ya sekarang ya? Anaknya belum Bu Windy, baru mau masuk sih SD. Baik, Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk mengisi NPS-nya, tapi saya mohon dapat dibantu ya dalam mengisi link NPS tersebut. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaannya untuk hadir di sesi ini. Bu Windy, terima kasih ya Ya, Bu, udah sama-sama. bareng ngabuburit Leader in Me sama kami semua yang ada di sini. Ya, sama-sama. Dan Terima selamat kasih juga Bapak berbuka Ibu. buat Bapak Ibu serta Bu Windy bagi yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Ya. Saya dan Bu Windy dari Dunamis, kira-kira Bu Windy ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu? Yang disampaikan terima kasih aja. Terima Oh, kasih iya. pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sesi ini. Semoga em, ada informasi atau ada pencerahan yang bisa didapat dan juga coba dipraktekkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Untuk informasi, seandainya Bapak Ibu ingin tahu informasi lebih dari kami, nah silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi PIC ya, tadi Mbak Dian sudah sampaikan RM atau Relationship Manager atau Product Manager yang saat ini berkomunikasi dengan Bapak Ibu gitu, seperti itu ya. Kita ada foto bersama nggak?
Boleh, boleh, boleh. Mohon dibuka dahulu, Bapak Ibu, untuk kameranya. Saya akan melakukan sesi foto bersama. Di sini ada 2 slide. Saya ambil dahulu ya untuk slide yang pertama ya. Aduh, mau bersin. Ayo, 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Saya masukin dulu fotonya. Lanjut lagi untuk di slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah hadir Terima kasih banyak, ngabuburit Leader in Bapak Me Ibu. bareng Dunamis Ya. Education. Ditunggu kehadirannya di tanggal 10 dan 11 di pekan depan. Sehat-sehat Bapak Ibu. Kami dari Dunamis izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.